dilihat dari kata kata rest sendiri, waktu saya lihat kayaknya kok, milih topik tuh rest gitu. Rest itu, kan orang semua udah tahu gitu ya, rest itu istirahat. Tapi ternyata it's not, rest itu bukan suatu yang dinamakan istirahat, tidur, sleep, itu bukan. Merupakan suatu action nih, di mana kita tuh saat rest, kita juga bisa, give our body something good gitu. Seperti mungkin waktu, rest kita bisa dengerin musik, atau waktu rest kita juga bisa melakukan sesuatu misalkan stretching. Kenapa? Karena rest itu merupakan saat momen yang penting sekali, di mana tubuh kita tuh beregenerasi. Kita di setiap usia kita akan selalu bertambah, benar nggak? Usia kita makin usia gitu ya, regenerasi faktor pun akan lebih rendah atau berkurang. Nah, kita kepengen juga kan di saat tubuh kita juga usia kita bertambah, tapi regeneration-nya kita punya itu juga sanggup atau mampu memenuhi kebutuhan di dalam tubuh kita sendiri. Lagi topik ini sangat membuka saya saat kita tuh melakukan trekking ya. Di situ saat trekking, wah kita fun gitu. Namun setelah trekkingnya, the next day, ada yang nggak bisa jongkok katanya. Terus ada juga yang ibaratnya tuh kakinya gitu karena nahan. Kalau saya waktu itu yang saya rasakan lebih ke paha saya sih. Karena saya kan banyak gitu ya turunnya gitu, mungkin nahan badan saya. Jadi di saat itu saya lihat, oh oke, berarti nih setiap orang yang trekking mungkin mengalami masalah yang sama dengan saya. Padahal saat itu saya juga udah mengingatkan teman-teman semua yang ikut trekking, jangan lupa ya nanti stretching, jangan lupa ya nanti pakai alat membantu recovery. Tapi tetap tubuh ternyata juga mempunyai limitation. Nah itu dari situlah berasal mula kalau bagus juga nih kalau sharing tips-tipsnya untuk recovery itu apa aja, rest itu apa yang dibutuhkan ya. Dan sekarang ini kan mungkin yang nggak kemana-mana suka beberes ya. Beberes dalam arti kata mungkin pindah-pindahin furniture, bener nggak? Dan mungkin juga ada yang gardening gitu ya. And then, nah di situ saya lihat juga ada juga yang datang dengan cedera karena saat mungkin pindahin barang, furniture atau doing some housework, itu juga mungkin nanggung. Jadi mereka tuh bisa ngerjain itu seharian gitu, tanpa melihat atau ada waktu untuk restnya. Yang saya mau sharing kan bagaimana caranya kita tuh mengantisipasi dan bila kita melakukan activity, kita bisa recovernya lebih ke rapid recovery ya. Dan ketertarikan saya mengenai kesehatan atau tulang belakang karena saya melihat tulang belakang itu penting sekali dan setiap hari kita melihat masalah-masalah yang dialami seseorang yang tulang belakangnya itu mungkin contoh ya postur duduk yang salah atau duduk yang kelamaan itu membuat tulang belakang juga terganggu. Nah kalau dilihat suatu kondisi ya, kondisi tubuh kita kan macam-macam. Ada yang karena mungkin dari sananya, atau karena pemakaian, atau bisa juga karena accident, atau bisa juga karena adanya gangguan vaskular. Satu case yang saya dapatkan, saya sudah minta izin oleh klien saya boleh nggak sharing? Dia bilang, oh boleh, saya malah take a picture of the x-ray. Yang saya dapatkan, seseorang cukup muda ya, about I think less than 40, di bawah 40 tahun. Tapi yang kita dapatkan tuh tulang belakangnya tuh bergeraknya kurang sekali gitu. Dan ibaratnya timid banget. Namun beliau, wah saya sukanya tuh beliau itu ini deh, optimis dan masih ikut activity gitu ya. Dan bisa lah yang dinamakan nahan sakit atau sakit pain levelnya itu nggak sampai yang membuat dia tuh nggak bisa beraktivitas. Jadi mulailah kita lakukan prosedur kan pemeriksaan, lalu kita mulai dengan terapi. Dan saya juga minta, Pak tolong dong di X-ray supaya kita di sini bisa tahu penyebabnya apa. Nggak semua
Sendi yang kaku itu dilabel sebagai bamboo spine. Bamboo spine itu ankylosing. Di praktisi mungkin kenal yang dinamakan ankylosing ya, bamboo spine, di mana tuh tulang belakang itu tidak bergerak, ya. Itu bikin nggak nyaman. Mungkin nggak dibilang sakit, tapi nggak nyaman sekali. Saat kita lihat foto ronsennya, di situ terlihat penyebabnya adalah bukan bamboo spine, bukannya ankylosing, tapi adanya suatu gambaran X-ray yang cukup menarik. Saya di dalam 20 tahun praktek, ini pertama kali saya melihat realnya. Tadinya saya kenal nama itu hanya dari buku lah ya. Waktu belajar di RMIT Melbourne, saya lihat, oh ini ada yang kayak gini. Bentuk tulangnya itu kayak ikan. Dinamakan codfish vertebrae. Karena di situ terlihat sekali tulang belakangnya itu unik. Dan di situ saya lihat penyebabnya adalah kongenital, bawaan. Bukan dari suatu kondisi yang disebut autoimun atau satu inflamatori, jadi beda sekali. Kalau ngelihat di sini nih kan yang gambar kanan ini lebih ke otot punggung. Di otot punggung ini banyak merah-merah nodul-nodul kita bilangnya. Nah, nodul di sini itu menunjukkan yang dinamakan trigger point complex. Seperti tadi, balik lagi, kalau kita traveling, mungkin bawa tas ya, atau kita ngambil barang dari cabin, atau kita ngangkat ya barangnya, pindahkan dari mobil ke kereta dan sebagainya. Waktu mungkin kita tadi pindahin furniture, nah itu bisa menyebabkan cedera-cedera atau pemakaian otot yang berlebih. Bila ini terjadi, bisa menimbulkan trigger point. Nah, gejala trigger point itu apa aja sih? Dia bisa nyeri dulu atau pegel dulu, tapi lama-lama diistirahatkan atau dikasih something soothing, dia nggak hilang gitu. Dan bisa juga sampai sulit tidur karena ngeganggu, apalagi kalau banyak sekali daerah yang terkena gitu ya. Dan dia juga membuat gerakan terbatas. Trigger point ini sering banget menjadi masalah di mana mengganggu pergerakan kita. Nanti ada tipsnya bagaimana saat istirahat kita kenalin. Contoh nih sekarang ya, saya mau kasih tahu caranya. Nih coba pegang leher deh yang seharian mungkin udah di Zoom, yang seharian udah di jalan. Pegang sedikit, terutama yang di pundak sini. Ada nggak kayak jerendel-jerendel gitu? Apa istilahnya jerendel tuh kayak nodul-nodul ya. Nah, coba give a little bit rub. A little bit. Rubbing dikit. Ya, nggak usah ditekan kencang-kencang. Nah, di sini seringkali nih di otot upper trapezius ini menyebabkan trigger point di sini, ya. Nah, ini nice banget. Nah, ini sebenarnya bisa dengan stretching yang nanti kita akan perlihatkan. Penyebab trigger point tadi bisa karena postur, jadi duduk terlalu lama, lalu trauma, misalkan waktu mindahin barang ya, tadi bisa, atau ada juga yang mungkin pas sport ada injury-nya, kebiasaan, misalkan little bit mungkin beradaptasi dengan tubuh ya, kebiasaan itu. Contoh, mungkin ada sofa yang terlalu soft, terus kita kebiasaan duduknya di sofa itu berjam-jam, ya kan? Nah, balik lagi, kita melihat kenapa tulang belakang penting, karena banyak sekali masalah tulang belakang yang mungkin menyebabkan suatu keluhan yang dirasakan. Contoh nih yang saya dapatkan, ada yang keluhan tuh di pundak sebelah kiri. Nah, itu bisa penyebabnya dari tulang belakang atau skapula atau torakal, itu juga bisa menyebabkan. Tapi sakitnya nggak cuma di pundak, melainkan lebih ke nggak cuma di tulang belakang tengah, tapi sampai ke bahu sini gitu. Dan yang frozen shoulder, yang tangannya nggak bisa naik tuh, itu juga seringkali penyebabnya dari leher atau cervical. Jadi quote ini saya selalu pakai untuk mengingatkan, yuk teman-teman, coba look well to the spine, perhatikan tulang belakang kita. Karena spine itu bisa menjadi sebagai cause of the disease atau the disease. Sebelum dia menjadi disease, dia bermulai dengan disease, tidak nyaman. Ini gambar ini membuka nih, ibaratnya tuh proses menjelaskan, untuk menjelaskan si proses di dalam tubuh. Kalau terjadi suatu injury atau pemakaian tubuh yang mungkin berlebihan, dia sudah ada time frame. Kita lihat time frame-nya. Saat kita berolahraga, itu sebenarnya terjadi robekan di otot. Berarti
bila seorang atlet atau kita mau tubuh kita build up juga, kita mesti mengizinkan tubuh kita di modeling, di remodeling, dibentuk, dibuka. Gak bisa kita kalau kita mau tubuh kita terbentuk, kita cuma diem statis gitu, cuma exercise-nya dikit, nggak mungkin. Kita mesti sedikit open up ya, the muscle-nya. Nah itu bisa membawa suatu proses yang mungkin ada yang tidak nyaman ya. Kalau dilihat dari gambar ini, suatu proses misalkan cedera atau something yang menyebabkan inflamasi, normalnya inflamasi itu dia prosesnya take 4 to 6 days, jadi sampai 6 hari. Sometimes kalau tubuhnya speed recovery, mungkin dietnya bagus, punya nutrition, terus dia juga rest ya, taruh aspeknya atau inflammationnya bisa dikontrol, nah itu bisa berkurang minimal 4 atau 3 hari. Tapi proses ini tetap akan ada nih Bapak Ibu. Ya. Lalu setelah itu dia akan masuk ke proses yang dinamakan proliferation. Nah, itu cukup panjang sampai 24 hari. Dalam 24 hari, contohlah sekitar kurang lebih 1 bulan lah ya. Dari 1 bulan itu kan kitanya aduh nggak nyaman gitu kan prosesnya ya. Nah, disinilah penting sekali kita menjaga agar tidak timbul cedera baru nih di proliferation. Karena kalau ini kita nggak jaga, kita nggak masuk di dalam fase remodeling. Kita balik lagi ke inflammation, nggak selesai-selesai nanti prosesnya. Sedangkan setelah melewati proliferation ini, kita akan masuk ke remodeling. Nah, remodeling itu butuh waktu juga, Bapak dan Ibu. Nah, saat inflamasi ditangani, itu sebenarnya yang paling bagus adalah rest juga. Rest tetap bergerak, tapi bukannya rest itu yang tidur. Ya, kita bisa doing something, an action to our body. Misalkan yang cedera mungkin siku kita, paling gampang kan? Saya kasih contohnya siku kita. Kita bisa waktu kita rest, kita istirahatkan, kita nggak pakai, tapi tetap kita bawa dia untuk bergerak sebisanya. Lalu kita juga kasih semacam anti-inflammation cream atau oil yang bisa digunakan untuk membantu recovery daripada bagian tubuh kita. Ini satu lagi bagian mengenai wound healing. Di sini mirip sih ya, tapi di sini ada yang dinamakan hemostasis, ada perdarahan sedikit. Kalau ada perdarahan, dia akan terjadi proses yang sedikit berbeda dari yang proses tadi. Karena adanya faktor luka ya, jadi bisa terbentuk yang dinamakan scab di sini, kayak jaringan, ya. Dan terjadi juga nih proliferatifnya di sini. Dan terakhir baru remodeling. Kalau kita tahu waktu yang dibutuhkan, dalam menunggu waktu itu kita nggak cuma nunggu nanti tubuh sembuh sendiri, nggak juga. Kita bisa melakukan banyak hal saat tubuh kita remodeling, kita bisa melakukan something untuk support tubuh kita. Ini yang kita mau lihat apa saja yang bisa kita lakukan. Ya. Pertama, tentunya yang paling gampang deh. Ada nutrisi dan suplemen. Benar nggak? Kalau kita sudah biasa mungkin take our supplement, misalkan fish oil. Nah, itu bisa kalau saat kita lagi rest, kita lagi butuh, kita bisa kok double up dulu. Gak usah lama-lama, maksudnya double up-nya itu mungkin 1 minggu atau 3 hari saat tubuh membutuhkan. Sering saya sarankan ke klien, Bu, biasa kan minum fish oil, biasa kan minum ini, coba di double up dulu, 3-4 days, supaya tubuhnya ada speed recovery. Karena mungkin yang dibutuhkan oleh tubuh saat dalam maintenance itu beda saat mereka butuh untuk recovery, ya. Jadi penting kan nutrisi dan suplemen. Waktu kita beristirahat, kita juga pastikan postur tidur kita. Di sini ada gambar di mana pemakaian bantal itu sangat penting. Mungkin sudah banyak informasi tidur yang bagus seperti ini, tapi nggak semuanya setuju gitu. Ada yang saya dapatkan beberapa klien, saya tidur tanpa bantal dok. Oh ya, saya yang bertanya, kenapa nggak pakai bantal? Saya balik bertanya dulu sebelum saya jelaskan harus pakai bantal. Tidak. Yang saya bisa jelaskan gini, kalau pakai bantal itu akan tertopang. Tapi kalau nggak pakai bantal, coba deh, itu nggak akan tertopang. Nah, sedangkan tulang belakang
yang tadi kita bicara dia harus kita pelihara, dia butuh yang namanya istirahat juga gitu. Kalau saat tidur kita nggak ditopang dengan baik, tubuh pun akan tidak nyaman. Jadi yang tidurnya masih nggak nyaman, coba perhatikan. Mungkin salah satunya adalah posisi tidur atau bantal yang dipakai, ya. Di sini basic stretching. Basic stretching di City Life mempunyai yang dinamakan basic stretching, simple. 6-7 gerakan, tapi kalau dilakukan rutin, wow, it's very good. Kenapa? Karena bisa membantu untuk memanjangkan otot, sehingga waktu ototnya panjang, exercise atau tubuh kita yang kita pakai itu bisa kontraksinya lebih bagus lagi gitu. Nah, bedanya stretching dengan strengthening, kalau stretching itu memanjangkan nih, memanjangkan serabutnya. Kalau strengthening itu menguatkan, ya. Saat-saat kita mungkin waktu stretching atau waktu exercise atau mungkin kita waktu istirahat kalau kita nggak nyaman, bisa tuh kita tambahkan yang dinamakan kinesiotape. City Life ada keterangan atau informasi mengenai kinesiotape, bisa cari di YouTube ya, City Life yang topiknya mengenai kinesiotape atau power tape. Itu akan membantu proses recovery kita. Nah, malam ini ada beberapa section yang saya akan menjelaskan. Kenapa? Karena aromaterapi atau essential oil buat saya itu something yang saya sendiri suka gitu. Saya sendiri suka dan saya pakai, dan di klinik kita juga pakai. Sesuatu yang easy to use dan nyaman, ya. Aromaterapi sendiri banyak kegunaannya. Cara menggunakannya juga banyak. Ada yang bisa di massage, ada juga yang di diffuse. Saat ini saya lagi diffuse nih, biar di ruangannya lebih nyaman. Ada juga yang bisa dihirup. Tadi sebelum Zoom saya udah hirup-hirup dulu. Dan bisa dioles langsung. Banyak sekali. Mungkin tanpa sadar sebenarnya kita udah pakai aromaterapi. Cuman dalam bentuk grade-nya aja. Nah, itu akan membantu kita lebih rileks. Apalagi terutama kalau mungkin setelah bekerja ya. Jadi kan pulang ke rumah mau istirahat. Kita akan melihat aromaterapi yang untuk membantu kita punya recovery ya. Tapi intinya di dalam mungkin kehidupan kita sehari-hari kita sudah ada. Hanya grade-nya aja yang mungkin bukannya essential oil yang therapeutic grade, tapi mungkin yang untuk pemakaian sehari-hari ya. Oke, essential oil. Kita belajar sedikit ya, kita baca sedikit nih di sini. Kalau di Indonesia kan mungkin disebutnya kayak minyak atsiri, atau ada juga yang bilangnya minyak alami gitu, diekstrak ya kan. Itu bisa dari akarnya, dari batangnya, daunnya, atau bunga, atau bisa dari buah-buahan. Lemon orange itu juga kalau dibikin essential oil itu wanginya ini sekali, strong gitu ya. Nah, fungsinya, nih Bapak Ibu lihat, salah satu fungsinya adalah regenerasi. Lavender, cantik sekali bunganya. Itu bahasa latinnya tuh lavo atau lavare. Berarti dia untuk mencuci atau membersihkan. Memang bunga ini unik, kecil-kecil, tapi wanginya lumayan, ya enggak? Memberikan ketenangan, dia efek menenangkan. Kalau misalkan yang susah tidur, mungkin ada juga tuh yang kita udah capek gitu ya, udah habis traveling, tapi pulang ke rumah kita nggak bisa langsung istirahat tidur gitu, karena mungkin masih banyak yang kita harus benahi. Nah, itu saatnya memberikan tubuh kita self care sehingga tubuh kita juga bisa nyaman. Salah satunya bisa lavender. Lavender ini mempunyai efek regenerasi yang cukup tinggi. Dan wintergreen, kalau kita kan di klinik memakai banyak sekali yang dinamakan anti-inflamasi cream, terus ada yang topikal, tapi kita pakai yang topikal ya. Saya selalu liatin, kontennya apa? Oh, kontennya metil salisilat. Nah, itu membantu tuh untuk nyeri tulang, otot sakit. Wintergreen ini very good. Ada satu aja wintergreen yang kita harus hati-hati, kalau pemakaiannya aja berlebih. Dia nggak boleh terlalu banyak juga ya. Tetap pemakaian oil itu juga harus dikondisikan. Kenapa? Kalau memangnya ragu-ragu boleh konsultasi. Eukaliptus mungkin nggak asing ya, eukaliptus daunnya.
Eukaliptus lain ya dengan minyak kayu putih, beda ya. Meskipun mungkin rumpunnya sama, tapi dua yang berbeda. Nah, di sini eukaliptus sering sekali dipakai untuk membantu rheumatoid, osteoartritis. Banyak sekali produk-produk eukaliptus. Peppermint. This is one of my favorite too. Kenapa? Karena bunyi rasanya tuh kayak jreng gitu loh. Kalau lagi ngantuk-ngantuk pakai peppermint langsung. Kalau lagi haci-haci, peppermint langsung deh. Nah, peppermint juga mengurangi rasa nyeri pada persendian. Copaiba, nggak semuanya tuh dari tumbuh-tumbuhan ya. Ada juga yang dari getah seperti ini. Nih, copaiba mengandung antiinflamasi yang luar biasa. Ini bisa juga mengurangi radang, inflamasi itu radang. Oke, frankincense. Frankincense ini very good, nggak cuma untuk tubuh kita kekebalan, tapi nggak cuma hanya untuk membantu untuk tulang belakang atau osteoartritis, tapi dia juga untuk wajah nih. Wajah ya, untuk flek-flek katanya, itu juga membantu. Nah, terapi fisik yang dimaksud di sini, kalau misalkan tadi ya, setelah 5 hari inflamasinya nggak sembuh-sembuh, nggak hilang-hilang, ya well, saat kita recovery, rest itu, kita juga mungkin butuh. Jangan nunggu 5 hari sih. Hari ketiga nggak nyaman, langsung deh gitu, cek apakah butuh terapi atau tidak. Terapi fisik ini bisa berupa massage, bisa berupa ultrasound, penggunaan alat-alat fisioterapi, bisa juga di kinesio, ya macam-macam bentuknya. Kalau di City Life selain ada chiropractic, selain ada fisio dan kinesio, kita juga ada Rendrop. Rendrop teknik ini diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Geriam. Nah, beliau melihat tulang belakang penting gitu. Jadi dinamakan di sini Rendrop teknik, seperti tetesan air gitu ya. Nah, oil-oil yang dipakai merupakan suatu kayak kumpulan gitu ya. Dan tekniknya yang saya mau sharingkan mengenai tekniknya. Saya di chiropractic sudah 21 tahun, jadi saya ngelihat, tulang belakang itu ternyata bisa loh dibentuk, bisa loh dia nyaman, tapi caranya gimana gitu. Nah, di sini ada di dalam tekniknya si Rendop ada yang dinamakan spinal application. Jadi tulang belakang yang memang fokusnya. Tulang belakang dilihat dari dari sakral nih, dari bawah ke lumbal, lalu ke torakal, ya sampai ke vertikal di atas, bahkan sampai di atas yang dinamakan oksipital. Nah, ini gerakan ini itu dibagi untuk tulang belakang. Ada gerakannya, ya. Ada tekniknya, cukup menarik. Di sini juga ada bezel. Bezel ini dipakai dengan tekniknya yaitu spinal tissue pull. Jadi kenapa disebut spinal? Karena memang di tulang belakang di sampingnya, di samping dari si vertebrae ini, tangannya praktisi taruhnya di samping, lalu seperti di-pull gitu, tulang belakangnya ya ditarik gitu ya, nyaman. Bukannya sesuatu yang ditarik ini enggak nyaman, tissue pull-nya. Wintergreen dia juga ada thumb roll di sepanjang tulang belakang. Wintergreen dipakai. Tadi kita sudah kenalkan wintergreen untuk mengurangi rasa sakit. Jadi yang kita pikirkan, wah kalau taruh di tulang belakangnya lagi pegel, enak tuh, ya nggak? Cuma di tulang belakang, ternyata di kaki pun ada bagian untuk tulang belakang, yaitu di bawah sini. Namanya Vitaflex. Vitaflex untuk tulang belakang. Percussion itu bedanya dengan alat massage yang lain karena bentuknya dia kayak perkusi, kayak tap begitu ya. Ini foto ini kita ambil waktu di Jogja, waktu workshop. Ada yang nyaman, jadi bisa dengan posisi duduk, kita nggak terlalu sebagai praktisi, kita nggak terlalu berdekatan dengan klien. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membantu. Dari Armor Up Indonesia, saya distributor tunggal untuk alat ini. Ada penasaran mungkin alat apa ini? Ini adalah alat pijat berbentuk pistol dengan sistem gerakan percussion, dan
ini mudah sekali untuk dipakai dan ini sangat ringan dan memiliki 4 level kekuatan. Jadi cukup ditekan on. Ini adalah level 1, lalu level 2, level 3, lalu level 4. Ini adalah irama dari low ke high intensity. Untuk pemakaiannya juga sangat mudah. Cukup ditekan ke bagian otot yang memang kaku atau kencang. Alat ini akan bekerja untuk merelaksasi otot-ototnya. Seperti ini contohnya. Seperti kemarin saya banyak melakukan push up. Jadi biasanya di otot bagian dada akan tight, maka bisa dibantu dengan dirilis di bagian sini, otot bagian atas. Di relaksasi bagian forearm-nya seperti ini. Lalu jalan saja, fokuskan pada bagian otot. Seperti itu. Good one. There is another one yang good tips. Oke. Nah, tips satu lagi kalau untuk Bapak Ibu nih yang kerja di kantor, di depan komputer terus, pasti pegel bagian lehernya, bisa pakai yang ini, seperti garpu, lalu cukup tekan di sini. Lakukan ini cukup 10-15 menit per areanya. Nanti ototnya akan lebih rileks dan akan lebih enak. Terutama untuk besoknya mengurangi rasa sakit, yaitu delay onset muscle soreness yang biasanya para atlet pakai. Ya, Bapak Ibu. Itu yang dinamakan pro. Jadi ini kekuatannya jauh lebih besar. Lebih kencang. Oke, nanti ada yang bertanya nih. Saya akan jawab ya, ligamen robek bisa tidak. Nanti ya. Di City Life, apakah ada rekomendasi untuk bantal yang bagus? Nah ini, pertanyaan mengenai bantal, ini cukup menarik. Kenapa? Setiap orang punya lengkung leher berbeda, benar nggak? Dan lebar pundak yang berbeda. Jadi mungkin bantal satu orang A itu akan berbeda dengan si bantal yang orang B. Apakah semua bantal itu bisa dipakai? Tergantung, kan bantal juga ada yang macam-macamnya, ada yang dari memory foam, ada yang dari latex dan sebagainya. Nah, memang mesti trial and error tuh intinya. Namun kalau tidurnya terlentang, ini basic prinsipnya, tidurnya terlentang atau menghadap ke atas, face up, bantal nggak boleh tinggi, itu karena kalau bantalnya tinggi, otot leher tidak beristirahat, tidak rest. Tapi kalau tidurnya miring, berarti mesti selebar bahu bantalnya. Itu guideline simpelnya, ya. Bila di Jakarta boleh, kita tuh di klinik nggak hanya harus yang terapi. Kalau memangnya penasaran, dok, saya mau tahu dok bantal yang bagus cara tidur, datang aja, ya. Saya akan ajarkan cara tidur yang benar, ya. Enggak kok, saya nggak akan tagih consultation fee, ya. Yang penting ada niat mau datang, mau cek, ya nggak. Kalau untuk, nah ini untuk ligamen robek.
Kalau ligamen yang sedang robek tentunya akan sakit. Itu lebih baik diterapi dulu untuk menurunkan inflamasinya. Namun, nah ini nih yang sering terlupakan. Ligamen kan nggak selalu selamanya robek, bener nggak? Dia akan yang bentuk tuh kayak nyambung gitu, tapi ada jaringan parutnya tuh. Alat ini kita pakai untuk membuka jaringan, itu juga bisa, ya. Kenapa? Ibaratnya kalau jaringan robek dan tapi dia nyambungnya jelek, kita tuh mesti ngerobek lagi. Tapi bukan ngerobek itu dibuka, dicederai lagi, bukan ya, beda. Dibuka lagi itu dalam arti kata ditangani agar waktu dia nyambung, dia lebih bagus. Contoh deh yang gampang nih, ada ibu istirohah yang penjahit baju, bener nggak? Kalau kita salah bikin baju, misalkan ya, kita buka lagi kan, kita jahit lagi. Sama sebenarnya. Otot pun juga seperti itu. Kalau kita ada cedera, ligamen pun seperti itu. Kalau dia nyambungnya nggak bagus, itu kita mesti buka. Buka bisa dengan medis, dengan laser, ya kan, dengan surgery. Tapi kalau robekannya kecil, kita bisa buka sedikit dengan jaringan. Bisa dengan massage, dengan cross friction. Nah, ini kalau cross friction contoh ya, saya coba stop share screen. Ini pemain badminton tuh suka cedera di sini nih. Ini dinamakan, sebentar, areanya namanya bicep tendon. Jadi bicep tendon di sini nih, ini suka cedera. Jadi kita suka lakukan yang dinamakan ini, cross friction. Nah, tadi pakai tangan. Kalau tadi pakai alat itu enak banget kali. Gini, cross friction. Oke, di sini. Ya, itu untuk membuka lagi jaringannya. Oke? Jadi itu salah satu penggunaan yang dinamakan untuk membuka jaringan. Ligamennya robek, sobek derajat 2. Apakah bisa recovery? Saya sudah laser dan shockwave terapi. Ligamennya daerah mana nih? Ligamen tubuhnya. Ligamen kan banyak, ada yang di jari tangan, di kaki, banyak sekali ligamennya. Ligamen bagian mana? Di mata kaki. Oke, berarti oke. Di mata kaki ya. Oke, robek derajat 2. Usianya boleh tahu nggak usianya berapa? Yang robek-robeknya. 47 dok. 47. Terus aktivitas sehari-hari banyak jalan, berdiri, pemakaian ankle-nya gimana? Ya jalan, naik turun tangga. Kalau setelah di laser, di shockwave terapi, itu ada something yang untuk stabilize nggak? Mungkin kayak pakai tape atau pakai ankle decker, seperti itu nggak? Ya awalnya pakai tape ya. Tapi sekarang sih udah nggak pakai. Cuma jadi waktu lagi shockwave terapi sama laser itu kondisinya ligamennya udah nggak gitu. Tapi kan tadinya kayak ditusuk kan kalau pas lagi pakai itu kayak ditusuk gitu. Nah, pas sudah pakai laser, makanya tadi lihat alatnya itu kayak shockwave terapi ya, alatnya kayak tembak-tembak gitu kan. Terus dipakein tape gitu udah mendingan. Cuma kayaknya nih berapa hari ini, kayaknya berapa belakangan ini kambuh lagi dong. Makanya tadi saya lihat alatnya begitu, itu alat itu bisa nggak buat recovery? Ibu Rufina adanya di mana? Di Jakarta kah? Di Jakarta. Oke. Ini deh, memang sih better untuk konsul, untuk cek ya. Emangnya banyak hal sih. Bisa jadi waktu proses penyembuhan yang tadi tuh, dia nggak sampai remodeling gitu. Udah mau masuk ke situ, kena lagi cedera. Jadi balik lagi prosesnya. Ya nggak? Sometimes ya ligamen injury itu bener-bener mesti di take care agar ligamennya yang healing itu ya bisa healingnya nicely. Ya. Iya sih, kalau di ankle memang a bit risky karena kepake terus sih ya. Dan di rumah, coba pakai sepatu atau sandal kalau di rumah. Itu juga memungkinkan. Jadi jangan tanpa alas. Itu membantu, memakai minimal ankle deckernya dipakai saat di rumah, pakai sandal, agar setelah diterapi, yang terjadi adalah kita kan udah terapi nih, tapi ligamennya nggak ada yang jaga. Jadi dia bisa memendek atau bisa kendor gitu loh.
dengan pemakaian sepatu ankle decker yang benar, ada support untuk si kakinya, ya. Oke, semoga terjawab. Makasih dok. Berarti Iya. ke City Life untuk kontrol cek itu bisa ya dok ya? Bisa banget, kalau ibu punya udah ada pemeriksaannya kan biasanya taunya ligamen itu dari MRI ya. Kalau dari foto kan nggak kelihatan tuh. Sudah di MRI belum ankle-nya? Jadi kelihatan nanti yang ligamennya yang mana yang perlu di look after lah, ya. Iya, oke kembali. Oke, untuk Bumil, ibu hamil kan? Apakah aman? Kalau di bagian kaki kayaknya aman-aman aja deh. Di betis maksudnya. Ini maksudnya pertanyaannya ke alatnya kan, Miniflow kan, bukan ke terapi saya kan. Kalau untuk Bumil harusnya kalau di bagian kaki betis wah malah enak gitu. Nggak harus keluar rumah, bisa terapi sendiri gitu. Tapi sekali lagi coba konsultasikan yang keluhannya di mana. Kalau di pundak tergantung. Oh iya, kalau ini terlalu kencang, kalau yang saya lakukan nih, saya kasih kayak tatakan dulu, kayak anduk gitu ya. Saya taruh nih. Misalkan nih, saya pengen yang udah paling low aja nih, ini paling low, itu masih kencang buat saya. Saya kasih dulu anduk. Saya kasih anduk, baru saya pakaikan. Jadi vibration-nya itu nggak terlalu terasa. Aduh enak banget ini. Ya, jadi dikasihkan dulu selimut boleh. Tenis elbow baiknya terapi apa? Tenis elbow itu kan di sini ya, di siku ya. Banyak yang kita lakukan kalau tenis elbow. Pertama, dicari tahu dulu apakah akut atau kronis. Nah, yang untuk Kinesio Jogja Purwodadi bisa catat. Kondisi seseorang itu bisa dikategorikan akut atau kronis. Kalau akut itu baru kejadian gitu, baru istilahnya dia baru kepake dan dia cedera dan biasanya masih sakit. Kalau di dalam medis disebutkan 6 minggu pertama atau 5 minggu pertama itu dimasukin ke dalam masa akut. Setelah itu masuk ke dalam kronis. Yang trikinya itu yang ibaratnya tuh variasi. Ada yang dinamakan acute exacerbation. Dia mungkin pernah kena tenis elbow sebelumnya, sudah sembuh, terus dia main lagi dan kena cedera lagi. Itu dimasukkan ke dalam akut tapi eksaserbasi. Sehingga kita menanganinya apa? Menanganinya tetap ke akut karena kesakitnya, ya. Terapinya untuk tenis elbow banyak, bisa dengan soft tissue, bisa dengan ultrasound. Ini mungkin bisa, tapi Miniflow lebih untuk meningkatkan blood flow, circulation, sama meningkatkan kakunya. Mungkin yang kronis flow akan bagus, ya. Dan ini setiap orang beda-beda ya, jadi jangan dipaksa. Kalau memangnya aduh nggak nyaman, jangan dipaksa ya. Toh kita kan mau tubuh kita itu rest. Ini kan topiknya sekali lagi, saat kita rest, saat kita slowing down, kita mau sesuatu yang tubuh kita tuh nyaman. Intinya gitu. Saya berharap kita semua juga punya waktu untuk rest ya. Memang saat ini mungkin kegiatan lagi banyak-banyaknya, tapi jangan lupa tubuh kita juga butuh yang namanya rest. Oke? Dan rest itu dibutuhkan agar tubuh kita bisa regenerasi. Ya, intinya di situ. Oke, sekian dari saya, dari City Life. Dan selamat bertemu kembali di lain waktu di acara berikutnya. Ya, terima kasih yang sudah join. Selamat malam semuanya.